Suamiku melayangkan surat cerai di saat dia naik jabatan. Suami dan mertuaku tak tahu kalau aku pewaris utama perusahaan tersebut. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, aroma kopi robusta kesukaan Ferry memenuhi apartemen minimalis kami. Cahaya matahari Jakarta yang mulai meninggi menyelinap melalui celah gorden, menerangi figura-figura foto yang terpajang di dinding ruang tamu. Di sana, terpampang senyum bahagia kami dalam berbagai momen. Pernikahan sederhana di KUA 5 tahun lalu, liburan singkat ke Bandung saat Ferry masih menjadi staf biasa, hingga perayaan kecil saat ia berhasil meraih posisi supervisor. Setiap foto adalah saksi bisu perjuangan kami, suka dan duka yang kami lalui bersama. Aku, Aira, berdiri di depan cermin rias, memoleskan lip balm tipis di bibirku. Hari ini adalah hari yang istimewa. Ferry akan resmi dilantik sebagai Direktur Pemasaran di PT Adidaya Kreatif, perusahaan periklanan yang cukup bergengsi. Aku sudah menyiapkan kemeja kesukaannya berwarna biru tua dan dasi bermotif garis yang selalu membuatnya terlihat berwibawa. Semalam, aku bahkan membuatkan black forest kesukaannya, meskipun tanganku sedikit belepotan karena sudah lama tidak memanggang. Suara langkah kaki Ferry mendekat. Aku tersenyum dan berbalik, siap menyambutnya dengan ucapan selamat dan pelukan hangat. Namun, ekspresi wajahnya datar, tanpa senyum sedikit pun. Di tangannya tergenggam sebuah amplop putih polos. "Ini," katanya singkat, menyodorkan amplop itu kepadaku. Alisku bertaut. "Apa ini, Mas?" tanyaku heran. Biasanya, ia akan bercerita antusias tentang hari pelantikannya, menelepon ibunya dengan nada bangga, atau minimal memberikan kecupan di keningku. Sikap dinginnya pagi ini terasa janggal. Ferry menghela napas berat, matanya menghindari tatapanku. Surat cerai. Duniaku terasa berhenti berputar. Jantungku mencelos, seperti jatuh dari ketinggian. Surat cerai? Di hari kenaikan jabatannya? Ucapan itu bagai petir di siang bolong, memekakan telinga dan merobek kenyataan yang selama ini aku yakini. "Apa maksudmu, Ferry?" Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Tanganku terulur, menerima amplop itu dengan perasaan hampa. Kertas di dalamnya terasa dingin dan asing, seperti mewakili jurang yang tiba-tiba menganga di antara kami. Ferry berjalan menjauh, menuju jendela besar yang menghadap pemandangan kota. Aku rasa kita sudah tidak sejalan lagi, Aira. Aku butuh seseorang yang lebih sepadan denganku sekarang. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Sepadan? Apakah selama ini aku tidak sepadan dengannya? Bukankah kami memulai semuanya dari nol bersama-sama? Bukankah aku selalu mendukung setiap langkahnya, mengorbankan impianku untuk menemaninya meraih cita-citanya? Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, namun aku berusaha menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. "Apa yang membuatmu berpikir seperti itu tiba-tiba, Mas? Bukankah kemarin malam kita masih baik-baik saja?" Ia berbalik, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Banyak hal yang berubah, Aira. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Ini keputusan terbaik untuk kita berdua." "Terbaik untuk kita berdua?" Aku tertawa sinis. "Atau terbaik untukmu dan ibumu?" Nama Ibu Ratih terlontar begitu saja, tanpa bisa kukendalikan. Hubunganku dengan ibu mertuaku memang tidak pernah harmonis. Beliau selalu meragukan kemampuanku sebagai seorang freelance designer, sering membanding-bandingkanku dengan istri rekan-rekan kerja Ferry yang dianggapnya lebih berkelas dan memiliki pekerjaan yang lebih mapan. Sejak Ferry semakin sukses, sindiran-sindiran Ibu Ratih semakin pedas,
seolah aku adalah penghalang bagi kemajuan putranya. Ferry menghela napas lagi. Kali ini terdengar lebih berat. Jangan bawa-bawa ibu dalam masalah ini, Aira. Kenapa tidak? Bukankah beliau selalu menasihatimu untuk mencari wanita yang lebih sesuai dengan posisimu sekarang? Apakah ini yang beliau inginkan? Hening sejenak menyelimuti ruangan. Ferry tidak menjawab, namun ekspresi wajahnya sudah cukup menjadi jawaban. Ada rasa bersalah yang tersirat di matanya, namun tertutup oleh ambisi dan pengaruh ibunya. Aku memeluk amplop berisi surat cerai itu erat-erat. Rasa sakit di hatiku bercampur dengan amarah yang mulai menyala. Mereka berdua, suami dan ibu mertuaku, telah merobek kebahagiaan yang telah kubangun dengan susah payah. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka meremehkanku karena pekerjaanku, tanpa menyadari bahwa di balik kesederhanaanku, aku adalah pewaris tunggal Wijaya Corp, sebuah perusahaan raksasa yang namanya mungkin sering mereka dengar. Rahasia ini sengaja kurahasiakan. Aku ingin melihat cinta Ferry tanpa embel-embel kekayaan. Aku ingin diterima oleh keluarganya apa adanya. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Cinta Ferry ternyata rapuh, mudah goyah oleh jabatan dan status sosial. Baiklah, Mas, ucapku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Kalau ini memang keputusanmu, aku tidak bisa memaksa. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Aku berbalik, berjalan menuju kamar tidur dengan langkah gontai. Air mata akhirnya tumpah, membasahi pipiku. Di atas nakas, tergeletak undangan pelantikan Ferry yang seharusnya menjadi kabar bahagia hari ini. Sekarang, undangan itu terasa seperti lelucon pahit. Di dalam kamar, aku membuka sebuah kotak kayu kecil yang selalu kusimpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya tersimpan foto-foto ayahku, surat wasiat yang telah disahkan notaris, dan beberapa dokumen penting lainnya yang membuktikan siapa aku sebenarnya. Aku menatap foto ayahku, seorang pria berwibawa dengan senyum teduh. Dulu, aku selalu berlindung di balik kekayaannya. Namun, setelah menikah dengan Ferry, aku ingin mandiri dan membuktikan bahwa aku bisa sukses dengan usahaku sendiri. Kini, keadaan memaksa untuk mengungkapkan kebenaran. Mereka telah meremehkanku, menganggapku tidak sepadan. Mereka akan menyesal telah membuat keputusan ini. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa Aira Wijaya sebenarnya. Permainan baru saja dimulai. Sunyi pasca kepergian Ferry terasa menyesakan. Pintu yang tertutup rapat seolah menjadi garis pemisah antara masa lalu yang penuh harapan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku masih memeluk erat amplop putih itu. Kertasnya sedikit lecek di beberapa bagian akibat remasan tanganku. Setiap lekukan terasa seperti jejak luka baru di hatiku. Bagaimana mungkin kata-kata sederhana, surat cerai, bisa meruntuhkan fondasi pernikahan yang kami bangun selama 5 tahun? Kenangan akan janji-janji Ferry di altar pernikahan, bisikan cintanya di malam-malam sepi, kini terasa seperti debu yang tertiup angin, hilang tanpa bekas. Pandanganku nanar menyusuri setiap sudut apartemen. Foto-foto di dinding ruang tamu seolah mengejekku dengan kebahagiaan yang kini terasa palsu. Di sana, Ferry tersenyum lebar saat kami merayakan kelulusannya dari program magister. Aku menggenggam tangannya erat saat ia gugup menghadapi wawancara kerja pertamanya, dan tawa renyah kami saat liburan sederhana di Pantai Anyer. Setiap momen itu terasa begitu nyata, begitu tulus. Apakah semua itu hanya sandiwara? Apakah cinta Ferry selama ini hanya topeng untuk mencapai tangga kesuksesan? Getaran dari ponsel di atas meja rias membuyarkan lamunanku. Layarnya menyala, menampilkan beberapa panggilan tak terjawab dari Risa. Sahabatku itu memang selalu menjadi orang pertama yang menghubungiku saat ada kabar baik maupun buruk. Aku yakin, melihat unggahan fotoku dan Ferry semalam dengan keterangan, "Selamat atas jabatan barumu, sayang," Risa pasti turut berbahagia.
Dengan berat hati, aku menggeser ikon hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. "Hai, Riz." Suaraku terdengar serak dan lemah, bahkan di telingaku sendiri. "Air. Selamat ya buat Ferry. Akhirnya kerja keras kalian berdua membuahkan hasil. Aku senang sekali mendengarnya." Suara Risa di seberang sana penuh dengan antusiasme dan kebahagiaan yang tulus. Nada cerianya justru membuat hatiku semakin perih. Aku mencoba membalas, meskipun tenggorokanku terasa tercekat. "Terima kasih, Riz." "Loh? Kamu kenapa? Air? Suaramu kok tidak seperti biasanya." Kepekaan Risa memang luar biasa. Ia selalu bisa membaca perasaanku hanya dari intonasi suaraku. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan air mata yang kembali mendesak keluar. Haruskah aku menceritakan kehancuran ini sekarang? Rasa malu dan sakit hati masih terlalu dominan, membuatku sulit merangkai kata-kata. "Tidak apa-apa, Riz. Hanya sedikit kurang tidur." Alasan klise yang bahkan aku sendiri tidak mempercayainya. "Jangan bohong padaku, Air Wijaya. Aku mengenalmu lebih lama dari Ferry. Ada sesuatu yang terjadi. Ceritakan padaku, sekarang." Desakan lembut namun penuh kepastian dari Risa selalu menjadi kelemahanku. Aku tahu, aku tidak bisa menyembunyikan ini darinya. Dengan suara yang bergetar hebat, aku mulai bercerita. Tentang amplop putih tak bertuan yang Ferry berikan pagi ini. Tentang kata-kata dinginnya yang merobek-robek hatiku. Tentang tatapan matanya yang kosong dan tanpa penyesalan. Aku menceritakan bagaimana Ferry mengatakan bahwa kami tidak lagi sejalan. Bahwa ia membutuhkan seseorang yang lebih sepadan dengan posisinya yang baru. Setiap kalimat yang kuucapkan terasa seperti pecahan kaca yang menusuk tenggorokanku. Di ujung telepon, Risa terdiam cukup lama. Keheningan itu terasa lebih berat daripada kata-kata. Kemudian, suaranya terdengar penuh dengan amarah yang tertahan. "Ferry itu benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu padamu, Air? Setelah semua pengorbananmu, semua dukunganmu selama ini? Dan ibunya itu. Aku yakin 100% dia pasti ikut campur. Wanita itu memang tidak pernah menyukaimu." Risa memang menjadi saksi bisu betapa Ibu Ratih, ibu mertuaku, selalu meremehkanku. Beliau selalu memandang rendah pekerjaanku sebagai seorang freelance designer, menganggapnya tidak stabil dan tidak bergengsi. Aku masih ingat jelas bagaimana beliau pernah sinis bertanya, "Jadi, kamu hanya menggambar-gambar saja di rumah? Pantas saja Ferry harus bekerja keras membanting tulang." Padahal, penghasilanku sebagai desainer grafis cukup lumayan dan seringkali membantu keuangan keluarga di awal-awal pernikahan kami. Risa juga tahu bagaimana Ibu Ratih selalu membanding-bandingkanku dengan istri-istri kolega Ferry yang dianggapnya lebih berkelas dan memiliki pekerjaan yang jelas. Aku merasa sangat bodoh, Riz, lirihku. Air mata akhirnya lolos membasahi pipiku. Aku terlalu percaya padanya. Aku tidak pernah menyangka dia bisa berubah seperti ini hanya karena sebuah jabatan. "Kamu tidak bodoh, Air. Kamu terlalu mencintainya. Kamu selalu melihat sisi baik dalam diri Ferry, bahkan ketika orang lain melihat sebaliknya. Tapi Ferry, dia sudah dibutakan oleh ambisi dan hasutan ibunya. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa rendah diri. Kamu jauh lebih berharga dari yang mereka kira." Kata-kata Risa bagai oase di tengah gurun kekecewaanku. Ada kehangatan dan kekuatan dalam suaranya yang sedikit mengobati luka di hatiku. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Air?" tanya Risa dengan nada yang lebih lembut namun penuh dukungan. Aku terdiam sejenak, menatap kotak kayu usang yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Kotak itu berisi rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Sebuah ide mulai tumbuh di benakku,
Sebuah rencana yang mungkin akan mengguncang dunia Ferry dan ibunya. Aku punya sesuatu yang selama ini kurahasiakan. Riz, bisikku pelan, seolah takut ada yang mendengar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu apa? Air? Katakan padaku. Nada penasaran Risa terdengar jelas. Aku akan menceritakannya padamu besok. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan menyusun semuanya. Bisakah kamu datang ke apartemen besok pagi? Aku tidak ingin sendirian. Tentu saja, Air. Kapanpun kamu butuh, aku akan ada. Aku akan ke apartemenmu besok pagi-pagi sekali. Kita hadapi ini bersama. Janji Risa bagai jangkar yang menahanku agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Setelah menutup telepon, aku kembali meraih kotak kayu itu. Sentuhan permukaannya yang dingin terasa menenangkan. Keputusan sudah bulat. Aku tidak akan membiarkan Ferry dan Ibu Ratih menginjak-injak harga diriku. Mereka telah membuat kesalahan besar dengan meremehkanku. Aku akan membuka mata mereka dan menunjukkan siapa sebenarnya Aira Wijaya. Malam ini, aku akan mengumpulkan kepingan hatiku yang hancur dan mulai menyusun rencana. Babak baru dalam hidupku akan segera dimulai, dan aku tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah dan terinjak-injak. Aku akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Pagi yang dingin menyelimuti Jakarta, namun di dalam apartemenku, kehangatan teh chamomile yang dibuat Risa sedikit meredakan kegelisahan yang sejak semalam menghantuiku. Risa duduk di sampingku di sofa. Tatapannya penuh dukungan saat aku mengeluarkan satu persatu dokumen penting dari kotak kayu usang itu. Surat wasiat ayahku, kertas yang sedikit menguning di bagian tepinya, terasa berat di tanganku, bukan hanya karena usianya, tapi juga karena beban rahasia yang selama ini melekat padanya. Di sebelahnya, tergeletak akta notaris dengan segel timbul yang mengesahkan kepemilikanku atas Wijaya Corp. Sebuah nama yang mungkin pernah terlintas di percakapan Ferry dan ibunya tanpa mereka sadari betapa dekatnya perusahaan itu denganku. Laporan-laporan keuangan yang tebal, penuh dengan angka-angka fantastis, menjadi bukti nyata betapa luas dan kokohnya kerajaan bisnis yang kini berada di bawah kendaliku. Saat Risa membaca setiap lembar dokumen itu, matanya semakin melebar, alisnya terangkat tinggi-tinggi. Ia membaca dengan saksama. Sesekali menghela napas panjang atau menggelengkan kepala seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika ia akhirnya meletakkan laporan keuangan di atas meja kopi, tangannya sedikit gemetar. Air. Bisiknya, suaranya nyaris tanpa nada. Ini sungguh sulit dipercaya. Jadi, selama ini, kamu adalah pemilik Wijaya Corp. Pertanyaan itu lebih terdengar seperti gumaman pada dirinya sendiri. Aku mengangguk perlahan, menatap pantulan diriku di permukaan meja kaca. Sejak ayah meninggal, setahun yang lalu, beliau mempercayaiku sebagai penerusnya. Aku sengaja merahasiakannya dari Ferry dan keluarganya. Aku ingin cinta mereka tulus, bukan karena status atau kekayaan. Risa menatapku dengan campuran kekaguman dan keprihatinan yang mendalam. Dan mereka benar-benar tidak pernah tahu. Tidak pernah. Aku selalu berusaha menjalani kehidupan yang sederhana. Pekerjaanku sebagai freelance designer adalah pilihanku untuk membuktikan bahwa aku bisa mandiri. Aku ingin membangun rumah tangga yang didasari oleh cinta dan kesetaraan, bukan semata-mata materi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam rasa sakit yang kembali menyeruak saat mengingat betapa kerasnya aku berusaha untuk menjadi istri yang baik dan mendukung. Tapi Ferry, dan terutama Ibu Ratih, mereka justru selalu meremehkanmu karena pekerjaanmu itu. Risa mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras karena geram. Mereka benar-benar buta dan bodoh. Ironis, bukan? Aku tersenyum pahit. Mereka melihatku hanya sebagai istri seorang karyawan kantoran biasa, beruntung bisa mendampingi pria yang karirnya sedang menanjak.
Mereka tidak pernah berusaha melihat lebih dalam, tidak pernah menyadari bahwa aku memiliki latar belakang dan potensi yang mungkin jauh di atas ekspektasi mereka. Keheningan kembali menyelimuti kami. Kali ini terasa lebih kontemplatif. Risa tampak sedang mencerna semua informasi yang baru saja ia dapatkan, merangkai kepingan-kepingan cerita yang selama ini hanya ku ketahui sendiri. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Air? Tanya Risa akhirnya. Suaranya kini lebih tenang namun penuh dengan tekad. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke mata sahabatku. Aku akan mengungkapkan kebenaran ini. Bukan semata-mata untuk membalas dendam atas sakit hati yang mereka berikan, meskipun jujur saja, ada keinginan itu. Tapi lebih dari itu, aku ingin menunjukkan kepada mereka betapa dangkal dan salahnya penilaian mereka terhadapku. Aku ingin Ferry tahu, ia telah melepaskan seorang wanita yang justru bisa menjadi mitra sejati dalam hidupnya, membawanya meraih kesuksesan yang jauh lebih besar, bukan hanya dalam karir, tapi juga dalam segala aspek kehidupan. Kamu yakin dengan keputusan ini, Air? Ini bisa jadi sangat rumit dan konsekuensinya mungkin tidak terduga. Risa menyuarakan kekhawatirannya, namun aku bisa melihat sorot dukungan di matanya. Aku tahu, Riz. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Mereka telah menghinaku, meremehkanku, dan menganggapku tidak sepadan. Aku harus membela diriku dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku mengerti, kata Risa, menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan yang tak terucap. Aku akan mendukungmu sepenuhnya, Air. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Kami menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk merancang langkah-langkah selanjutnya. Aku menceritakan kepada Risa tentang struktur organisasi Wijaya Corp, orang-orang kepercayaan ayahku yang masih setia bekerja di sana, dan beberapa proyek strategis yang sedang berjalan. Risa, dengan naluri bisnis dan kemampuannya dalam menyusun strategi komunikasi yang brilian, memberikan banyak masukan berharga tentang bagaimana cara mengungkapkan kebenaran ini dengan cara yang paling efektif dan memberikan dampak yang maksimal. Ia menekankan pentingnya timing dan bagaimana aku harus menunjukkan diriku bukan hanya sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pemimpin yang cakap dan berwibawa. Yang terpenting, Air, kata Risa dengan tatapan mata yang penuh keyakinan. Kamu harus menunjukkan kepada mereka bahwa kamu bukan hanya kaya raya, tapi juga cerdas, kuat, dan memiliki visi. Kamu adalah pewaris sah sebuah perusahaan besar. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu pantas mendapatkan rasa hormat, bukan hanya karena statusmu, tapi juga karena kemampuanmu sebagai seorang individu. Setelah Risa berpamitan sore itu, aku merasa beban di hatiku sedikit berkurang. Berbagi rahasia besar ini dengan sahabat terbaikku memberikan kekuatan dan kejelasan. Rasa sakit dan kekecewaan akibat perlakuan Ferry masih membekas, namun kini bercampur dengan tekad yang membara untuk bangkit dan membuktikan diriku. Malam itu, aku memberanikan diri menghubungi Pak Herman. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati di Wijaya Corp, menjabat sebagai direktur keuangan dan telah bekerja dengan ayahku selama lebih dari 20 tahun. Aku selalu merasakan ketulusan dan loyalitasnya kepada keluarga kami. Aku yakin, meskipun terkejut, beliau akan mendukungku setelah mengetahui situasiku yang sebenarnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menekan nomor telepon Pak Herman. Setelah beberapa dering, suara berat dan familiar di seberang sana menjawab. Selamat malam, Pak Herman, sapaku dengan suara yang berusaha kubuat setenang dan seberwibawa mungkin. Selamat malam, Ibu Aira. Terdengar nada terkejut dalam suara Pak Herman. Beliau selalu memanggilku, Mbak Aira, selama ini. Iya, Pak Herman. Ini Aira. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Tidak apa-apa, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Nada suara Pak Herman kini berubah menjadi lebih formal dan penuh perhatian.
seolah merasakan ada hal penting yang ingin kubicarakan. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Pak Herman, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ini menyangkut Wijaya Corp. Bisakah kita bertemu besok pagi? Terdengar jeda singkat di seberang sana. Tentu saja, Ibu. Di mana dan jam berapa? Bagaimana kalau di kantor Bapak saja? Sekitar pukul 10 pagi. Baik, Ibu. Saya akan mengatur jadwal saya. Saya akan menunggu kedatangan Ibu besok. Setelah menutup telepon, aku merasakan gelombang kelegaan menyelimutiku. Langkah pertama untuk mengungkapkan kebenaran dan mengambil kembali kendali atas hidupku telah kuambil. Pertemuan dengan Pak Herman besok pagi akan menjadi kunci penting dalam rencanaku. Aku berharap, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya, beliau bisa menjadi sekutuku dalam menghadapi situasi yang rumit ini. Malam itu, meskipun sulit untuk tidur nyenyak, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatiku. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki Risa dan sebentar lagi mungkin juga Pak Herman di sisiku. Aku siap menghadapi babak baru ini dengan keberanian dan keyakinan. Kebenaran akan terungkap. Dan aku akan berdiri tegak sebagai Aira Wijaya, bukan hanya istri seorang mantan suami yang dibutakan oleh ambisi. Mentari pagi Jakarta terasa menyengat kulit saat aku melangkah keluar dari taksi di depan gedung Wijaya Corp. Bangunan pencakar langit itu menjulang angkuh, fasad kacanya memantulkan silau cahaya, seolah menjaga rapat rahasia kekayaan dan kekuasaan di dalamnya. Dulu, gedung ini hanyalah latar belakang dalam beberapa kenangan masa kecilku saat menemani ayah ke kantor. Aku selalu merasa kecil di hadapannya, kagum sekaligus sedikit minder dengan aura bisnis yang begitu kuat terasa di setiap sudut lobi. Kini, aku datang dengan identitas yang berbeda, bukan lagi sekadar putri pemilik, melainkan pewaris tunggal, dengan surat cerai di tas tanganku dan tekad membara di hati. Risa, sahabat setia yang selalu menjadi sandaranku, mengantarku hingga pintu masuk utama. Ia menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan tanpa kata. Ingat semua yang sudah kita bicarakan. Air. Jangan biarkan rasa gugup menguasaimu. Tunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Aku akan menunggumu di kafe seberang. Kabari aku setelah selesai. Aku membalas genggamannya, mencoba menyunggingkan senyum setenang mungkin. Di balik senyum itu, jantungku berdebar kencang, membayangkan tatapan mata orang-orang yang akan kulihat, orang-orang yang selama ini mungkin hanya mengenalku sebagai istri seorang karyawan biasa. Di meja resepsionis, seorang wanita berpenampilan rapi menyambutku dengan senyum profesional yang terlatih. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Saya Aira Wijaya. Saya ada janji bertemu dengan Bapak Herman pukul 10 pagi. Ucapanku terdengar lebih mantap dari yang kurasakan. Resepsionis itu mengetikkan namaku di sistem komputernya. Aku bisa melihat perubahan kecil dalam ekspresinya saat layar menampilkan informasi tentang diriku. Matanya sedikit melebar, dan senyumnya terasa lebih hormat. Oh, Ibu Aira. Tentu. Silakan naik ke lantai 15. Bapak Herman sudah menunggu di ruangannya. Mari saya antar ke lift. Langkahku terasa sedikit ringan saat mengikuti resepsionis menuju lift eksklusif yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Di dalam lift yang sunyi, perasaanku berkecamuk. Rasa gugup bercampur dengan rasa penasaran dan sedikit kegembiraan. Aku akan memasuki dunia yang selama ini tersembunyi dariku. Dunia yang sebenarnya adalah aku. Angka-angka di panel lift bergerak naik dengan cepat, membawa aku semakin dekat dengan kebenaran yang akan kuungkapkan. Pintu lift terbuka dengan halus di lantai 15, lantai eksekutif Wijaya Corp. Aura kekuasaan dan profesionalisme terasa lebih kuat di sini. Seorang sekretaris wanita berpenampilan anggun menyambutku dengan senyum ramah dan anggukan hormat.
Selamat pagi, Ibu Aira. Silakan masuk. Bapak Herman sudah menunggu di ruangannya. Ruangan Pak Herman terasa hangat dan berwibawa, jauh dari kesan dingin gedung di luarnya. Cahaya matahari pagi menembus jendela besar, menerangi ruangan yang didominasi oleh warna-warna netral dan sentuhan kayu yang elegan. Di balik jendela, pemandangan kota Jakarta membentang luas, simbol dari imperium bisnis yang kini berada di ujung jariku. Pak Herman berdiri menyambutku di dekat meja kerjanya yang besar. Senyum tulus dan tatapan mata penuh perhatian terpancar dari wajahnya yang tenang. Selamat pagi, Mbak Aira, sapanya. Kali ini kembali menggunakan panggilan akrab yang terasa menenangkan. Senang sekali Anda bisa datang. Selamat pagi, Pak Herman. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Aku menjabat tangannya, merasakan kehangatan dan ketulusan dari genggamannya. Ada rasa aman dan percaya yang kurasakan saat bersalaman dengannya, seolah aku sedang terhubung kembali dengan sosok ayahku melalui dirinya. Kami duduk di sofa kulit berwarna coklat di sudut ruangan, di dekat rak buku yang penuh dengan jilid-jilid laporan dan buku-buku bisnis. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk memulai ceritaku. Aku menceritakan tentang pernikahanku dengan Ferry, tentang cinta dan dukungan yang selalu kuberikan di setiap langkah karirnya, hingga perubahan sikapnya yang drastis setelah meraih promosi. Aku tidak menyembunyikan rasa sakit dan kekecewaan saat menerima surat cerai di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia kami. Aku juga menceritakan tentang perlakuan Ibu Ratih yang selalu meremehkanku dan bagaimana aku merasa terasing di rumah sendiri. Pak Herman mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela sedikitpun. Ekspresi wajahnya berubah-ubah seiring dengan ceritaku, dari keterkejutan saat mendengar tentang surat cerai, hingga keprihatinan yang mendalam saat aku menceritakan tentang Ibu Ratih. Ketika aku akhirnya mengungkapkan rahasia besar tentang identitasku sebagai pewaris utama Wijaya Corp dan menyerahkan surat wasiat ayahku untuk dibacanya, Pak Herman tampak sangat terkejut. Matanya berkaca-kaca saat membaca setiap baris tulisan tangan ayahku. Ya Tuhan, Mbak Aira, ucapnya lirih setelah selesai membaca. Suaranya sedikit bergetar. Saya tidak pernah menyangka akan seperti ini. Ayah Anda memang pernah menyebutkan tentang rencana masa depan perusahaan, tapi beliau tidak pernah mengungkapkan detailnya kepada saya. Saya memang sengaja merahasiakannya, Pak Herman. Saya ingin melihat ketulusan cinta Ferry dan penerimaan keluarganya tanpa adanya pengaruh kekayaan. Aku menjelaskan alasan di balik keputusanku untuk menyembunyikan identitas asliku. Pak Herman menghela napas panjang, tampak merenungkan semua yang baru saja didengarnya. Saya mengerti, Mbak. Niat Anda sangat mulia. Tapi apa yang dilakukan Ferry dan ibunya, ini sungguh keterlaluan. Mereka tidak tahu betapa berharganya Anda, bukan hanya sebagai pewaris Wijaya Corp, tapi juga sebagai seorang wanita yang kuat dan penyayang. Itulah mengapa saya datang ke sini, Pak Herman. Saya membutuhkan bantuan Bapak. Saya ingin mengungkapkan kebenaran ini pada saat yang tepat dan dengan cara yang paling efektif. Saya ingin mereka menyadari kesalahan mereka dan konsekuensi dari tindakan mereka. Pak Herman mengangguk tegas, matanya menunjukkan tekad yang sama denganku. Tentu saja, Mbak Aira. Saya akan membantu Anda sepenuhnya. Ayah Anda adalah orang yang sangat baik dan bijaksana. Saya berhutang banyak padanya dan keluarga Wijaya. Saya akan memastikan keadilan ditegakkan dan hak Anda dilindungi. Kami menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk berdiskusi tentang strategi yang akan kami ambil. Pak Herman menjelaskan secara rinci tentang struktur perusahaan, orang-orang kunci yang loyal kepada keluarga Wijaya, dan potensi masalah yang mungkin timbul akibat pengungkapan identitasku. Ia menyarankan beberapa langkah taktis yang cerdas dan menawarkan bantuannya untuk mengakses informasi dan sumber daya perusahaan yang mungkin aku butuhkan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan rencana ini untuk saat ini. Yang terpenting, Mbak Aira, kata Pak Herman dengan nada penuh keyakinan sambil menatap mataku, Anda harus bersiap untuk mengambil alih kendali. Anda bukan hanya pemilik di atas kertas, tapi Anda memiliki darah kepemimpinan dari ayah Anda. Tunjukkan kepada semua orang bahwa Anda kompeten, berwibawa, dan layak memimpin perusahaan ini. Sebelum aku berpamitan, Pak Herman memberikan kartu namanya dengan nomor ponsel pribadinya. Hubungi saya kapanpun Anda membutuhkan bantuan atau sekadar ingin berdiskusi, Mbak. Jangan ragu. Saya akan selalu siap mendukung Anda. Melangkah keluar dari kantor Wijaya Corp, aku merasakan beban berat di hatiku sedikit terangkat. Aku tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi badai ini. Aku memiliki Risa, sahabat terbaikku, dan kini aku juga memiliki sekutu yang kuat dan terpercaya di dalam perusahaan, Pak Herman. Rencana untuk mengungkapkan kebenaran mulai terbentuk dengan jelas di benakku. Aku tahu, jalan di depanku mungkin penuh dengan tantangan dan kejutan, tapi aku tidak akan mundur. Ferry dan Ibu Ratih akan segera menyadari betapa besar kesalahan mereka. Dan aku, Aira Wijaya, akan berdiri tegak dan mengambil kembali kendali penuh atas hidupku. Aku melihat Risa sudah menungguku di kafe seberang. Senyum penuh harap terpancar dari wajahnya. Aku membalas senyumnya dengan senyum yang lebih tulus dan penuh keyakinan. Pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ketenangan semu menyelimuti hari-hariku setelah pertemuan dengan Pak Herman. Ada rasa lega karena memiliki sekutu di dalam perusahaan. Namun di sisi lain, gejolak emosi masih seringkali menghantamku tanpa peringatan. Bersama Risa, kami menjadikan kafe kecil di dekat apartemen sebagai markas sementara untuk menyusun strategi. Pak Herman, dengan kehati-hatian seorang profesional, menyarankan agar kami tidak gegabah dalam mengungkapkan identitasku. Ia menekankan pentingnya pengumpulan informasi yang akurat, terutama mengenai dinamika di PT Adidaya Kreatif pasca kenaikan jabatan Ferry dan sejauh mana pengaruh Ibu Ratih merambah ke dalam keputusan pribadinya. Kita perlu memetakan kekuatan dan kelemahan lawan, Mbak Aira, Pak Herman menjelaskan dengan nada tenang sambil menyesap kopi hitamnya. Kita perlu tahu seberapa besar Ferry merasa aman dengan posisinya saat ini. Apakah ada pihak lain di perusahaan yang mendukungnya? Dan seberapa kuat cengkeraman Ibu Ratih dalam kehidupan rumah tangga kalian? Ia juga menyinggung tentang kemungkinan adanya manuver politik di balik promosi Ferry, meskipun ia belum memiliki bukti konkret. Informasi adalah aset berharga kita. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin strategis langkah yang bisa kita ambil. Pak Herman menawarkan akses tidak langsung ke beberapa laporan internal perusahaan melalui jaringan kepercayaannya. Ia juga berjanji akan menyelidiki lebih lanjut tentang proses promosi Ferry, mencari tahu apakah ada kejanggalan atau intervensi dari pihak luar. Sementara itu, Risa menjadi penasihat emosional dan strategis pribadiku. Ia mengingatkanku untuk menjaga ketenangan dan tidak membiarkan amarah menguasai setiap tindakanku. Ingat, air sayang, Risa berkata lembut sambil menggenggam tanganku di atas meja kafe. Tujuan kita bukan sekadar membalas dendam yang dangkal. Tujuanmu adalah untuk menegakkan kebenaran, merebut kembali harga dirimu yang telah diinjak-injak. Bersikaplah dengan elegan dan berkelas, seperti mendiang ayahmu selalu ajarkan. Biarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hari-hari berlalu dalam penantian dan pengumpulan informasi. Aku berusaha mempertahankan rutinitasku sebagai freelance designer, meskipun konsentrasiku seringkali buyar oleh bayangan wajah dingin Ferry saat menyerahkan surat cerai. Surat itu masih tersimpan di laci meja kerjaku. Sebuah pengingat pahit namun juga pemicu semangat untuk bangkit. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa email, sebuah amplop resmi tiba melalui kurir. Kertas tebal berwarna krem dengan logo PT Adidaya Kreatif yang tercetak timbul di bagian depannya. Sebuah undangan perayaan pelantikan direktur baru.
Mataku tertuju pada nama Ferry Pratama yang tertera jelas di sana, di antara nama-nama direktur lain yang baru diangkat. Acara megah itu akan diselenggarakan di sebuah hotel bintang 5 di jantung kota pada akhir minggu ini. Sebuah senyum sinis tak bisa kutahan saat menatap undangan itu. Ferry pasti sedang menikmati euforia kesuksesannya. Mungkin ia sudah menceritakan kepada rekan-rekan kerjanya dan bahkan teman-temannya tentang keberhasilannya melepaskan diri dari istri yang dianggapnya tidak selevel. Undangan itu terasa seperti sebuah tantangan, sebuah panggung di mana Ferry akan merayakan kemenangannya. Ini adalah kesempatan emas, Air, kata Risa yang sedang menemaniku minum teh sore itu. Ia mengambil undangan dari tanganku dan menelitinya dengan seksama. Kita harus datang ke acara ini. Ini adalah panggung yang tepat untukmu menunjukkan dirimu kepada mereka. Bukan sebagai istri yang dicampakkan dan terpuruk, tapi sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Awalnya, aku merasa ragu dan tidak nyaman dengan ide tersebut. Membayangkan harus berhadapan dengan Ferry dan Ibu Ratih di tengah keramaian orang-orang yang mungkin tidak tahu apapun tentang drama yang sedang terjadi di balik layar membuat perutku mulas. Namun, Risa terus meyakinkanku. Ia mengatakan bahwa kehadiranku yang tiba-tiba dan tak terduga justru akan memberikan kejutan yang signifikan dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Saran Risa sejalan dengan pandangan Pak Herman yang juga merasa bahwa kehadiranku bisa menjadi langkah awal yang strategis. Baiklah, kataku akhirnya, dengan tekad yang mulai menguat. Aku akan datang. Tapi aku tidak akan datang sebagai Aira yang mereka kenal selama ini. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaraku, sebuah keyakinan baru yang mulai tumbuh. Bersama Risa, kami mulai merencanakan penampilanku untuk malam itu. Aku memilih gaun malam berwarna hitam elegan yang sudah lama tersimpan rapi di lemari. Gaun itu memiliki potongan sederhana namun memancarkan aura kemewahan dan selalu membuatku merasa percaya diri. Risa menawarkan keahliannya dalam merias wajah dan menata rambutku. Kami ingin menciptakan kesan yang kuat, berkelas, dan tak terlupakan. Aku ingin mereka melihat bukan hanya seorang wanita yang pernah menjadi istri Ferry, tapi seorang individu dengan pesona dan kekuatan tersendiri. Sementara itu, Pak Herman terus memberikan informasi penting yang berhasil ia kumpulkan. Ia mengkonfirmasi bahwa Ibu Ratih memang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam keputusan Ferry untuk menceraikanku. Beliau merasa bahwa dengan jabatan barunya sebagai direktur, Ferry pantas mendapatkan pendamping yang lebih sesuai dengan status sosialnya, seseorang yang bisa mendongkrak citra dan karirnya lebih jauh lagi. Pak Herman juga menemukan beberapa indikasi adanya kejanggalan dalam proses promosi Ferry, meskipun ia belum memiliki bukti yang kuat untuk menuduh adanya praktik nepotisme atau kecurangan yang jelas. Namun, informasi ini cukup untuk memberikan gambaran bahwa ada dinamika yang tidak sehat di balik layar kesuksesan Ferry. Semakin mendekati hari acara pelantikan, aku merasa semakin siap secara mental. Rasa sakit dan kekecewaan masih membekas, namun kini tertutup oleh lapisan kepercayaan diri dan tekad yang membara untuk menunjukkan kepada Ferry dan Ibu Ratih siapa sebenarnya Aira Wijaya. Aku akan datang bukan untuk menciptakan keributan atau adu drama, melainkan untuk memberikan kejutan yang akan mengguncang keyakinan mereka dan membuka mata mereka terhadap kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Undangan itu kini tidak lagi terasa seperti sebuah ejekan, melainkan seperti sebuah tiket masuk ke babak baru dalam hidupku, di mana aku akan menuliskan narasiku sendiri dengan tinta kekuatan dan harga diri. Kilauan lampu kristal di ballroom hotel mewah itu memantul sempurna dari gaun-gaun malam para tamu dan setelan jas mahal para pria. Alunan musik jazz yang tadinya riang kini terasa sumbang di telingaku, bercampur dengan detak jantungku yang semakin kencang. Aku dan Risa memilih waktu kedatangan yang sedikit larut, sebuah taktik yang kami yakini akan memberikan efek kejut yang lebih besar.
Kami ingin memecah kemeriahan pesta dengan kehadiran yang tak terduga. Saat kami melangkah masuk ke dalam ballroom yang dipenuhi oleh para kolega Ferry, rekan bisnis PT Adidaya Kreatif, dan jajaran petinggi perusahaan, aku merasakan puluhan pasang mata menoleh ke arah kami. Mungkin karena kontras antara ketegangan di wajahku dan Risa dengan keceriaan pesta, atau mungkin karena penampilanku malam itu. Gaun hitam elegan dengan belahan tinggi di sisi kiri memamerkan jenjang kakiku, dipadukan dengan stiletto hitam mengkilap dan clutch perak yang berkilauan. Risa dengan sentuhan magisnya berhasil menyulap penampilanku menjadi lebih dewasa dan berwibawa. Riasan mataku dibuat lebih dramatis, menonjolkan tatapan tajam yang sudah kulatih berulang kali di depan cermin. Sanggul modern yang ditata Risa membuat leherku terlihat jenjang, menambah kesan anggun dan percaya diri. Kami bergerak perlahan menyusuri kerumunan, mencari sosok Ferry dan Ibu Ratih di antara lautan wajah asing. Tak lama kemudian, di dekat panggung yang dihiasi bunga-bunga indah, aku melihat mereka. Ferry berdiri tegak dengan senyum lebar yang dipaksakan, dikelilingi oleh beberapa orang yang tampak memberikan selamat atas kenaikan jabatannya. Ia terlihat begitu berbeda dari Ferry yang kukenal dulu, Ferry yang sederhana dan penuh perjuangan. Jas mahalnya tampak pas di tubuhnya, memancarkan aura kesuksesan yang baru diraih. Di sampingnya, Ibu Ratih berdiri dengan anggun dalam balutan gaun brokat berwarna emas. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan, seolah keberhasilan Ferry adalah keberhasilannya juga. Saat mata kami bertemu secara tidak sengaja, senyum Ferry membeku seketika. Ekspresi terkejut dan kebingungan terpancar jelas di wajahnya. Ibu Ratih, yang tadinya sedang asyik tertawa kecil dengan salah satu tamu, mengikuti arah pandang putranya. Reaksinya tak kalah terkejut, matanya membulat seolah melihat sesuatu yang mustahil. Mereka berdua tampak membeku di tempat, terkejut dengan kehadiranku yang jelas tidak mereka harapkan. Aku terus melangkah mendekat dengan mantap, tidak sedikit pun mempercepat atau memperlambat langkahku. Risa tetap menggandeng lenganku erat, kehadirannya memberikan kekuatan dan ketenangan yang tak ternilai. Keheningan singkat menyebar di sekitar area Ferry dan ibunya saat beberapa pasang mata kini beralih sepenuhnya kepada kami, tertarik dengan interaksi yang tampak jelas penuh ketegangan ini. Aira. Suara Ferry akhirnya memecah keheningan. Nadanya bercampur antara keheranan, kegelisahan, dan sedikit rasa bersalah. Aku menghentikan langkah tepat di hadapan mereka, menyunggingkan senyum tipis yang kulatih berulang kali di depan cermin. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan sebuah pernyataan kehadiran. Selamat atas jabatan barumu, Ferry. Ucapanku terdengar dingin namun formal. Sebuah kontras yang tajam dengan ucapan selamat tulus yang seharusnya kuucapkan beberapa hari yang lalu. Ekspresi lega sempat terlihat sekilas di wajah Ferry. Mungkin ia berharap kedatanganku hanya untuk memberikan ucapan selamat basa-basi. Namun, tatapan mataku yang tajam dan kehadiran Risa di sampingku, seperti seorang pengawal setia, seolah memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar formalitas di balik kedatanganku. Terima kasih, Aira, jawab Ferry, meskipun nada suaranya masih terdengar canggung dan tidak yakin. Ia melirik ke arah Risa dengan tatapan bertanya, seolah mencari jawaban atas kebingungan yang jelas melandanya. Ibu Ratih, yang sedari tadi hanya diam memperhatikan dengan tatapan menyelidik, akhirnya angkat bicara dengan nada sinis yang sudah sangat kukenal. Sedang apa kamu di sini, Aira? Bukankah seharusnya kamu di rumah saja meratapi nasibmu? Aku mengalihkan pandanganku kepada Ibu Ratih, mempertahankan senyum tipisku. Tentu saja, Ibu. Tapi sebagai mantan istri Ferry, saya rasa saya juga berhak untuk melihat kesuksesannya secara langsung, bukan begitu? Penekananku yang jelas pada frasa mantan istri membuat wajah Ibu Ratih sedikit menegang. Urat-urat di lehernya tampak menonjol. Beberapa tamu di sekitar kami mulai berbisik-bisik lebih intens, menyadari bahwa ada drama pribadi yang sedang terungkap di tengah acara resmi ini.
Ferry tampak semakin tidak nyaman, berusaha mengendalikan situasi yang jelas-jelas di luar kendalinya. Aira, mungkin ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk membicarakan. Justru sebaliknya, Ferry, potongku dengan suara yang cukup lantang namun tetap tenang, sehingga bisa didengar dengan jelas oleh orang-orang di sekitar kami yang kini semakin tertarik dengan interaksi kami. Ini adalah waktu dan tempat yang sangat tepat. Karena malam ini adalah tentang pengakuan atas sebuah pencapaian, bukan begitu? Aku menarik napas sejenak, mengumpulkan keberanian untuk langkah selanjutnya. Lalu, aku mengalihkan pandanganku kepada para tamu yang kini sepenuhnya memperhatikanku dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya juga ingin memberikan pengakuan. Pengakuan atas sebuah kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini tersembunyi di balik senyum palsu dan ambisi yang membutakan. Ucapan itu berhasil menciptakan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Suara musik jazz seolah menghilang, dan hanya suara bisikan-bisikan kecil yang terdengar di kejauhan. Ferry dan Ibu Ratih tampak pucat pasi. Mata mereka memancarkan ketakutan yang berusaha mereka sembunyikan. Mereka pasti menyadari bahwa kedatanganku malam ini bukan sekadar kunjungan basa-basi. Sebelum mereka sempat merespons atau mencoba menghentikanku, aku mengeluarkan sebuah amplop dari clutch peraku. Amplop berwarna coklat yang tampak begitu familiar bagi Ferry. Amplop yang sama yang ia berikan kepadaku beberapa hari yang lalu. Amplop yang berisi surat cerai yang merobek hatiku. Surat cerai ini, kataku sambil mengangkat amplop itu tinggi-tinggi, sehingga semua orang bisa melihatnya, adalah awal dari segalanya. Awal dari terbukanya sebuah kebenaran yang selama ini kalian berdua tidak pernah duga. Sebuah kebenaran tentang siapa sebenarnya wanita yang kalian remehkan dan kalian usir dari kehidupan kalian. Tatapan mataku beralih tajam dan penuh arti kepada Ferry. Kau menceraikanku di hari kenaikan jabatanmu. Ferry, kau pikir kau pantas mendapatkan seseorang yang lebih sepadan. Kau dan ibumu bahkan tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Siapa wanita yang selama ini berdiri di sampingmu, mendukung setiap langkahmu, bahkan ketika kau tidak punya apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan dukungan kuat dari genggaman Risa di lenganku. Inilah saatnya. Saatnya topeng kepalsuan itu terbuka dan kebenaran yang tersembunyi selama ini terungkap di hadapan semua orang. Aku siap untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya yang akan mengguncang fondasi dunia mereka. Keheningan yang menggantung di udara ballroom terasa begitu tebal, seolah bisa diraba. Kilauan kristal lampu gantung memantul dari gelas-gelas anggur yang terhenti di udara, dan tatapan mata para tamu yang terpaku padaku. Suara alunan jazz yang tadinya memenuhi ruangan kini lenyap, digantikan oleh suara napas tertahan dan bisikan-bisikan lirih yang mulai menyebar seperti riak air. Ferry dan Ibu Ratih berdiri di hadapanku bagai patung yang membeku. Wajah mereka kehilangan semua rona, mata mereka memancarkan campuran antara keterkejutan yang mendalam, kemarahan yang tertahan, dan ketakutan yang mulai merayap. Apa maksudmu dengan semua ini, Aira? Tanya Ferry akhirnya, suaranya bergetar halus, berusaha keras mempertahankan wibawa di hadapan para kolega dan atasannya yang kini menatap kami dengan penuh keingintahuan. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya dengan halus. Aku mengalihkan pandanganku, menyapu wajah-wajah para tamu yang kini semakin penasaran. Beberapa di antara mereka dengan sigap mengeluarkan ponsel dari saku, siap mengabadikan drama yang tak terduga ini. Kilatan cahaya dari layar ponsel menambah intensitas suasana. Maksudku sangat jelas, Ferry. Kalian berdua telah membuat asumsi yang sangat keliru. Sebuah kesalahan besar tentang siapa sebenarnya wanita yang selama ini berdiri di sampingmu. Wanita yang kau ceraikan dengan begitu mudahnya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan dukungan kuat dari genggaman Risa di lenganku. Inilah saatnya, saat di mana topeng kepalsuan akan runtuh dan kebenaran yang selama ini kusimpan rapat-rapat akan terungkap di hadapan semua orang. Nama saya Aira Wijaya.
Dan saya adalah pewaris utama dari Wijaya Corp. Kata-kata itu meluncur dari bibirku dengan tenang namun memiliki kekuatan layaknya bom yang meledak di tengah kemeriahan pesta. Suara bisik-bisik yang tadinya lirih kini berubah menjadi gumaman kaget yang riuh, memenuhi seluruh ballroom. Beberapa gelas anggur terdengar beradu dengan gemetar di tangan para tamu yang terkejut. Ekspresi wajah orang-orang di sekitar kami berubah drastis dalam sekejap. Dari rasa ingin tahu menjadi keterkejutan yang luar biasa, bercampur dengan rasa tidak percaya. Ferry dan Ibu Ratih tampak seperti patung lilin yang meleleh. Mata mereka membelalak tak percaya. Rahang mereka sedikit terbuka, seolah kata-kata yang baru saja kuucapkan tidak mampu diproses oleh otak mereka. Mereka pasti tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan kebenaran ini. Tidak mungkin. Bisik Ibu Ratih dengan suara tercekat, menggelengkan kepalanya pelan dengan tatapan kosong, seolah menyangkal kenyataan yang baru saja terungkap. Kamu hanya seorang desainer lepas. Mungkin menurut pandanganmu begitu, Ibu Ratih, jawabku dengan nada tenang namun tegas, menatap langsung ke matanya. Tapi kenyataannya, mungkin jauh di luar jangkauan imajinasimu. Saya sengaja merahasiakan identitas saya selama ini. Saya ingin melihat apakah cinta Ferry tulus, apakah keluarganya bisa menerima saya apa adanya, tanpa adanya pengaruh kekayaan atau status. Aku mengalihkan tatapanku yang penuh kekecewaan kepada Ferry, pria yang pernah berjanji untuk mencintaiku seumur hidupnya. Ternyata, ambisi dan bisikan ibumu yang penuh perhitungan jauh lebih kuat daripada cinta dan komitmen yang pernah kau ucapkan padaku di depan altar. Aku kembali mengarahkan pandanganku kepada para tamu yang masih tampak dan saling berbisik dengan penuh keheranan. Di antara mereka, aku bisa melihat wajah-wajah para petinggi PT Adidaya Kreatif yang hadir malam itu. Keterkejutan di mata mereka tampak lebih dalam, mungkin baru menyadari betapa besar potensi kesalahan yang telah dilakukan Ferry dan ibunya, bukan hanya dalam ranah pribadi, tapi juga profesional. Surat cerai ini, aku mengangkat kembali amplop coklat di tanganku, menggoyangkannya sedikit, bukan hanya mengakhiri pernikahan kami yang singkat, tapi juga membuka babak baru dalam hidup saya. Babak di mana saya tidak lagi bersembunyi di balik kesederhanaan dan kerendahan hati. Babak di mana saya akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak saya sejak awal. Aku menatap tajam ke arah Ferry, memberikan senyum dingin yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan sebuah janji akan konsekuensi. Selamat atas jabatan barumu, Ferry. Nikmatilah puncak kesuksesanmu malam ini. Namun ingatlah, kesuksesan itu berdiri di atas tanah yang sebentar lagi akan berguncang hebat. Dan kau, beserta ibumu, akan merasakan dampaknya. Tanpa menunggu jawaban atau reaksi lebih lanjut, aku berbalik dengan anggun, menggandeng lengan Risa dengan mantap. Kami berjalan perlahan meninggalkan area Ferry dan Ibu Ratih yang masih tampak, dan dikelilingi oleh tatapan penuh tanya dan bisikan-bisikan penasaran dari para tamu. Beberapa orang mencoba mendekat dan mengajukan pertanyaan. Namun aku hanya memberikan senyum misterius dan terus melangkah keluar dari ballroom yang kini terasa pengap dan penuh kepalsuan. Di luar hotel, udara malam Jakarta terasa dingin namun menyegarkan, seolah membersihkan paru-paruku dari atmosfer penuh kebohongan di dalam. Risa memelukku erat, kehangatannya terasa nyata dan menenangkan. Kamu luar biasa, Air. Kamu berhasil melakukannya. Mereka pasti sangat terkejut. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang luar biasa membanjiri diriku. Rahasia yang selama ini menjadi beban berat di pundakku akhirnya terungkap. Aku telah menunjukkan kepada mereka kebenaran yang selama ini mereka abaikan dengan begitu sombongnya. Ini baru permulaan, Riz, kataku dengan senyum tipis yang mulai mengembang di bibirku. Sekarang, mari kita lihat bagaimana reaksi mereka selanjutnya. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kami berjalan menuju mobil yang sudah menunggu di depan lobi,
meninggalkan gemerlap dan kebingungan di belakang kami. Malam ini, sebuah kebenaran telah terungkap, dan gelombang dampaknya pasti akan terasa hingga keesokan harinya dan seterusnya. Aku siap untuk menghadapi babak selanjutnya, dengan keyakinan bahwa keadilan akan berpihak padaku, dan aku akan berdiri tegak sebagai Aira Wijaya yang sebenarnya. Pagi setelah malam penuh kejutan di ballroom hotel terasa bagai mimpi yang menjadi kenyataan sekaligus awal dari sebuah perang dingin. Berita tentang kemunculanku yang tak terduga dan pengungkapan identitasku sebagai pewaris Wijaya Corp menyebar dengan kecepatan kilat di antara para tamu undangan, terutama di kalangan kolega dan petinggi PT Adidaya Kreatif. Ponselku terus bergetar tanpa henti. Notifikasi pesan dan panggilan dari nomor-nomor tak dikenal maupun kontak lama yang penasaran dan terkejut memenuhi layarnya. Namun, aku memilih untuk mengabaikan semuanya. Aku membutuhkan ruang dan waktu untuk mencerna kejadian semalam dan menyusun langkah selanjutnya dengan tenang bersama Risa dan Pak Herman. Pagi itu, Pak Herman menghubungiku. Nada suaranya di telepon terdengar penuh semangat dan sedikit lega. "Mbak Aira, apa yang Anda lakukan semalam sungguh brilian. Berita ini sudah menjadi perbincangan hangat di seluruh perusahaan. Banyak yang terkejut dan mulai mempertanyakan integritas promosi Ferry. Terima kasih atas dukungannya, Pak Herman. Saya hanya berharap ini memberikan dampak yang saya inginkan dan membuka mata banyak pihak." "Saya yakin akan hal itu, Mbak. Sekarang, kita perlu bergerak cepat dan memanfaatkan momentum ini. Saya sudah berhasil mengumpulkan beberapa informasi tambahan mengenai proses promosi Ferry. Ada indikasi kuat bahwa Ibu Ratih menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk melobi beberapa petinggi perusahaan. Kita memang belum memiliki bukti yang tak terbantahkan, tapi ini adalah titik awal yang menjanjikan." Bersama Pak Herman, kami mulai merancang strategi yang lebih terstruktur dan detail. Kami sepakat bahwa langkah pertama bukanlah menyerang Ferry atau Ibu Ratih secara frontal di depan publik. Prioritas utama adalah memperkuat posisiku secara internal di Wijaya Corp dan menunjukkan kepada seluruh jajaran direksi dan karyawan bahwa aku bukan hanya pewaris di atas kertas, melainkan seorang pemimpin yang kompeten dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan perusahaan. Pak Herman segera mengatur serangkaian pertemuan informal dengan anggota Dewan Direksi Wijaya Corp. Awalnya, mereka tampak terkejut dan sedikit skeptis dengan kehadiranku yang tiba-tiba. Namun, dengan tenang dan penuh keyakinan, aku mempresentasikan visi dan misiku untuk mengembangkan perusahaan, menunjukkan pemahaman mendalamku tentang seluk-beluk bisnis yang telah dibangun ayahku dengan susah payah. Dukungan kuat dari Pak Herman, yang sudah lama mereka hormati dan percayai, juga menjadi faktor penting yang perlahan mengubah pandangan mereka. Aku bisa merasakan keraguan di mata mereka mulai digantikan oleh rasa ingin tahu dan bahkan sedikit harapan. Sementara itu, di kubu Ferry dan Ibu Ratih, situasinya pasti sedang kacau balau. Informasi dari beberapa kenalan Pak Herman di PT Adidaya Kreatif menyebutkan bahwa Ferry segera dipanggil oleh atasannya dan dimintai penjelasan rinci mengenai situasi pribadinya yang kini menjadi sorotan publik. Reputasi perusahaan yang selama ini terjaga dengan baik terancam tercoreng akibat skandal yang melibatkan salah satu direkturnya. Ibu Ratih juga dikabarkan beberapa kali menelepon para petinggi perusahaan, berusaha keras meredakan situasi dan membela putranya. Namun usahanya tampaknya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku dari nomor yang tidak kukenal. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat saat membacanya. "Aira, kita perlu bicara. Ini Ferry." Aku menunjukkan pesan itu kepada Risa yang sedang menemaniku menyortir dokumen-dokumen perusahaan yang diberikan Pak Herman. "Apa yang harus kulakukan, Riz?" Risa menatapku dengan tatapan lembut namun tegas. "Keputusan ada di tanganmu, Air. Tapi ingatlah, dia mungkin hanya ingin mencoba memanipulasimu lagi atau mencari tahu tentang rencana yang sedang kita susun. Jangan biarkan dia memainkan emosimu."
Setelah mempertimbangkan dengan matang dan berdiskusi singkat dengan Pak Herman, aku memutuskan untuk membalas pesannya. Aku setuju untuk bertemu dengannya, namun memilih tempat netral, sebuah kafe kecil yang terletak agak jauh dari pusat kota dan tidak terlalu ramai. Aku ingin mendengar langsung apa yang ingin ia katakan, meskipun dalam hatiku, aku tidak menaruh harapan besar akan adanya ketulusan. Saat kami bertemu di kafe yang remang-remang itu, Ferry tampak sangat berbeda dari pria yang berdiri dengan bangga dan penuh percaya diri di acara pelantikannya beberapa hari yang lalu. Wajahnya terlihat pucat dan tegang, lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya yang memancarkan kecemasan dan keputusasaan. Ia mengenakan pakaian kasual yang kusut, jauh dari setelan jas mahalnya. "Aira," sapanya dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar terkejut dengan apa yang kamu ungkapkan di acara itu. Aku tidak pernah menyangka." "Kau tidak menyangka?" tanyaku dingin, menatapnya tanpa ekspresi. "Kau tidak menyangka bahwa wanita yang kau ceraikan dengan begitu mudahnya ini adalah pewaris perusahaan tempatmu bekerja? Kau tidak menyadari betapa bodoh dan gegabahnya keputusanmu." Ferry menundukkan kepalanya dalam-dalam, kedua tangannya saling meremas di atas meja. Aku sangat dipengaruhi oleh ibu. Beliau selalu mengatakan bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik, seseorang yang bisa mendampingiku di puncak karirku. Dan kau mempercayainya begitu saja? Kau melupakan semua janji yang pernah kau ucapkan? Kau mengabaikan semua perjuangan yang telah kita lalui bersama? Kau melupakan bahwa aku selalu mendukungmu dari nol, bahkan ketika kau tidak punya apa-apa. Suaraku mulai meninggi sedikit. Emosi yang selama ini kutahan mulai bergejolak. Air mata mulai terlihat menggenang di sudut mata Ferry. "Aku menyesal, Aira. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu kalau kamu adalah..." "Kalau apa, Ferry? Kalau aku punya kekayaan yang bisa mendongkrak karirmu lebih jauh lagi? Apakah itu yang sebenarnya kau sesali?" Aku menatapnya dengan tajam, mencari kejujuran di matanya yang tampak penuh penyesalan palsu. Ferry menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air mata kini mulai menetes di pipinya. "Tidak, Aira, sungguh bukan itu. Aku menyesal telah menyakitimu. Aku menyesal telah mendengarkan ibuku yang ternyata telah membutakanku." Aku menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa sedikit pun rasa iba. Kata-kata penyesalannya terdengar hambar dan tidak tulus. Terlalu banyak luka yang telah ia torehkan di hatiku, terlalu dalam pengkhianatannya. "Sudah terlambat, Ferry," kataku akhirnya dengan suara dingin dan datar. "Kau telah membuat pilihanmu. Sekarang, kau harus menerima semua konsekuensinya." Aku berdiri dari kursi, mengakhiri pertemuan singkat dan tanpa harapan itu. Aku tidak melihat sedikit pun ketulusan yang nyata dalam penyesalannya. Yang kulihat hanyalah ketakutan akan kehilangan apa yang baru saja ia raih dan penyesalan karena telah salah menilai kekuatanku. Aku meninggalkan Ferry yang terduduk lesu di meja kafe. Bahunya tampak bergetar, namun hatiku terasa dingin dan tanpa penyesalan. Babak selanjutnya dalam permainanku akan segera dimulai, dan aku tidak akan lagi menjadi pion yang bisa mereka atur. Minggu-minggu berlalu setelah malam pengungkapan yang menggemparkan itu terasa seperti babak baru dalam hidupku. Dampak dari kata-kata yang kuucapkan di ballroom hotel masih beriak kuat di PT Adidaya Kreatif. Bisik-bisik dan spekulasi tentang masa depan Ferry dan sejauh mana pengaruh ibunya di perusahaan periklanan itu menjadi topik utama di setiap sudut kantor. Sementara itu, aku memfokuskan seluruh energi dan pikiranku pada langkah strategis untuk mengukuhkan posisiku di Wijaya Corp, perusahaan yang kini secara resmi menjadi tanggung jawabku. Dengan arahan dan dukungan tak ternilai dari Pak Herman, aku secara resmi mengajukan diri untuk menduduki kursi di jajaran Dewan Direksi Wijaya Corp. Proses pengajuanku tidak berjalan mulus begitu saja.
Beberapa anggota dewan, yang sebagian besar adalah para senior yang telah lama berkecimpung di dunia korporat, menunjukkan keraguan yang kentara terhadap pengalamanku yang dianggap minim dalam pengelolaan perusahaan sebesar Wijaya Corp. Mereka mempertanyakan kapasitas dan kemampuanku untuk mengambil keputusan strategis yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Namun, Pak Herman tampil sebagai pembelaku yang gigih. Dengan reputasinya yang tak tercela dan keyakinannya yang teguh terhadap potensi yang kumiliki, beliau berhasil meyakinkan anggota dewan lainnya bahwa aku bukan hanya pewaris sah secara hukum, tetapi juga memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk memajukan perusahaan yang telah dibangun ayahku dengan susah payah. Beliau menekankan bahwa aku memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan fondasi bisnis yang diwariskan ayahku. Aku sendiri tidak tinggal diam. Aku mempersiapkan diri secara intensif untuk setiap pertemuan dengan dewan direksi. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari laporan keuangan perusahaan secara mendalam, menganalisis setiap lini bisnis, memahami alur kas dan tantangan yang dihadapi. Aku juga menyusun rencana pengembangan perusahaan yang ambisius namun tetap realistis, dengan mempertimbangkan kondisi pasar global dan potensi inovasi teknologi. Tujuanku jelas, menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan sekadar pemilik nama, melainkan seorang pemimpin yang memiliki visi, kecerdasan, dan determinasi untuk membawa Wijaya Corp menuju puncak kesuksesan yang lebih tinggi. Dalam salah satu pertemuan penting yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan direksi, aku mempresentasikan visiku tentang inovasi produk, ekspansi pasar ke wilayah baru, dan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman melalui investasi dalam riset dan pengembangan teknologi terkini. Presentasiku disambut dengan antusiasme oleh sebagian besar anggota dewan. Mereka terkesan dengan ide-ide segar yang kutawarkan, semangat yang kutunjukkan, dan pemahaman mendalamku tentang industri. Dukungan tak tergoyahkan dari Pak Herman juga menjadi faktor krusial. Beliau selalu hadir dalam setiap pertemuan, tidak hanya memberikan testimoni tentang integritas dan visi ayahku, tetapi juga menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan kepemimpinanku. Sementara aku berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dan legitimasi di Wijaya Corp, situasi Ferry di PT Adidaya Kreatif semakin terpojok. Investigasi internal yang diam-diam dilakukan oleh perusahaan atas desakan beberapa petinggi yang merasa reputasi perusahaan terancam mulai membuahkan hasil. Beberapa indikasi kuat mengenai praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Ibu Ratih dalam proses promosi Ferry mulai terungkap. Beberapa proyek penting yang dipimpin Ferry juga menunjukkan hasil yang jauh dari harapan, menimbulkan keraguan yang serius akan kemampuannya untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang direktur. Tekanan dari atasannya semakin meningkat, dan atmosfer kerja di sekitarnya menjadi semakin tidak nyaman. Ibu Ratih, sebagai seorang ibu yang protektif dan ambisius, tentu saja tidak tinggal diam melihat putranya terancam. Ia terus berusaha menghubungi para petinggi Wijaya Corp, menggunakan segala cara untuk mempengaruhi mereka agar tidak mempercayai ucapanku dan terus mendukung Ferry. Namun, setelah kebohongannya terungkap di acara pelantikan yang disaksikan banyak orang, kredibilitasnya di mata banyak pihak menurun drastis. Jaring koneksi yang selama ini ia banggakan mulai rapuh. Suatu siang, saat aku sedang meninjau laporan kinerja salah satu anak perusahaan Wijaya Corp di kantor Pak Herman, ponselku berdering. Di layar tertera nama Pak Herman. "Mbak Aira, saya punya kabar penting," katanya dengan nada penuh sukacita. "Dewan Direksi Wijaya Corp telah menyetujui permohonan Anda. Anda secara resmi diangkat menjadi salah satu anggota Dewan Direksi." Sebuah gelombang kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa membanjiri diriku. Ini adalah langkah awal yang sangat signifikan dalam rencanaku untuk mengambil kembali kendali dan membersihkan nama baikku. Aku kini memiliki posisi formal di perusahaan, sebuah kursi kekuasaan yang memungkinkan aku untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan strategis dan mengawasi jalannya perusahaan. "Terima kasih banyak atas dukungan dan kepercayaan Bapak, Pak Herman," ucapku tulus.
Tanpa bantuan dan bimbingan Bapak, ini tidak akan mungkin terjadi. Ini juga berkat kemampuan dan visi Anda yang meyakinkan, Mbak Aira. Mereka melihat potensi besar dalam diri Anda, potensi yang selama ini mungkin tersembunyi. Sekarang, dengan posisi ini, kita bisa bergerak lebih leluasa untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan. Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan posisiku di Dewan Direksi untuk mengawasi dengan lebih seksama kinerja PT Adidaya Kreatif dan secara perlahan mengumpulkan bukti yang lebih dan tidak terbantahkan mengenai keterlibatan Ibu Ratih dalam memuluskan jalan Ferry menuju kursi direktur. Aku juga ingin mengamati bagaimana Ferry menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin tanpa campur tangan ibunya, untuk melihat apakah ia benar-benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Aku menyadari sepenuhnya bahwa ini akan menjadi proses yang panjang dan penuh dengan tantangan. Ferry dan Ibu Ratih pasti tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan posisi mereka dan melawan setiap langkahku. Namun, dengan posisiku yang semakin kuat di Wijaya Corp dan dukungan dari orang-orang yang tepat dan terpercaya seperti Pak Herman dan Risa, aku yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Aku siap untuk menghadapi babak selanjutnya dalam permainan ini, dengan keyakinan bahwa aku akan keluar sebagai pemenang. Dengan kursi di Dewan Direksi Wijaya Corp yang kini kududuki, pandanganku terhadap PT Adidaya Kreatif menjadi lebih tajam dan terfokus. Pak Herman, memahami betul urgensi situasi ini, segera menginstruksikan tim audit internal Wijaya Corp untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap setiap sudut keuangan dan alur promosi di anak perusahaan periklanan tersebut. Laporan awal yang mendarat di mejaku beberapa hari kemudian cukup membuatku mengernyitkan dahi. Angka-angka yang tersaji seolah menari dengan irama yang janggal, mengindikasikan adanya pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan jejak-jejak proses promosi yang terkesan dipaksakan dan tidak transparan. Aku meneliti setiap lembar laporan itu dengan saksama, mencoba mengurai benang merah yang menghubungkan setiap kejanggalan dengan kemungkinan keterlibatan Ibu Ratih. Aku juga meminta Pak Herman untuk menempatkan beberapa orang kepercayaanku, sosok-sosok loyal yang telah lama bekerja dengan ayahku dan memiliki integritas tinggi, di posisi-posisi strategis di PT Adidaya Kreatif. Mereka bertugas sebagai mata dan telingaku di dalam, mengumpulkan informasi dari lapangan dan melaporkan setiap perkembangan yang mencurigakan. Sembari jaring investigasi internal bekerja, aku tidak mengabaikan tanggung jawabku sebagai anggota Dewan Direksi Wijaya Corp. Aku aktif menghadiri setiap rapat, memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan pemahamanku tentang bisnis dan visi masa depan perusahaan. Aku berusaha membangun citra diriku sebagai seorang pemimpin yang kompeten, visioner, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kemajuan Wijaya Corp, bukan hanya sebagai pewaris nama. Di PT Adidaya Kreatif, atmosfer kerja semakin terasa dingin dan tidak kondusif bagi Ferry. Tekanan dari atasannya, terutama setelah laporan awal audit internal sampai ke meja mereka, semakin meningkat. Ia mulai merasakan tatapan curiga dan ketidakpercayaan dari rekan-rekan kerjanya yang dulu mungkin bersikap hormat karena posisinya. Beberapa proyek penting yang menjadi tanggung jawabnya mengalami kemunduran signifikan dan bahkan menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Tanpa campur tangan ibunya yang selama ini selalu menjadi penasihat dan pelindungnya, Ferry tampak kehilangan arah, kesulitan mengambil keputusan yang tepat, dan gagal memimpin timnya dengan efektif. Ibu Ratih, menyadari betul bahwa posisi putranya semakin terancam, tidak tinggal diam. Ia terus berusaha menghubungi para petinggi Wijaya Corp, kali ini dengan nada yang lebih memelas, memainkan emosi, bahkan terselip ancaman halus dalam percakapannya. Namun, usahanya sia-sia belaka. Kepercayaan para petinggi Wijaya Corp kini telah beralih kepadaku dan Pak Herman, yang mereka lihat sebagai representasi stabilitas dan integritas perusahaan. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa laporan kinerja bulanan salah satu divisi Wijaya Corp di kantor Pak Herman,
Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel dari nomor yang tidak kukenal. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat saat membacanya. Pesan itu berisi lampiran sebuah screenshot email yang tampak sangat relevan. Salah satu orang kepercayaanku di PT Adidaya Kreatif berhasil mendapatkan salinan korespondensi email intensif antara Ibu Ratih dan salah satu petinggi perusahaan periklanan itu terjadi beberapa waktu sebelum promosi Ferry diumumkan secara resmi. Isi email tersebut dengan jelas menunjukkan adanya lobi yang agresif dari Ibu Ratih, lengkap dengan janji-janji imbalan tertentu, termasuk proyek-proyek sampingan yang menguntungkan, sebagai imbalan atas dukungan mereka untuk memuluskan jalan putranya menuju kursi direktur. Aku segera menunjukkan email tersebut kepada Pak Herman. Beliau tampak terkejut namun juga merasa lega karena akhirnya kami memiliki bukti yang dan tak terbantahkan. Ini bisa menjadi senjata yang sangat ampuh, Mbak Aira. Dengan bukti email ini, kita bisa secara jelas membuktikan adanya keterlibatan Ibu Ratih dalam praktik yang tidak etis dan secara sah mempertanyakan legitimasi posisi Ferry di PT Adidaya Kreatif. Namun, setelah berdiskusi panjang, kami sepakat untuk tidak terburu-buru menggunakan bukti ini. Kami ingin mengumpulkan lebih banyak informasi pendukung untuk memperkuat kasus kami, dan memastikan kami memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang jaringan konspirasi di balik promosi Ferry. Kami juga ingin mengamati lebih jauh sejauh mana Ferry mampu bertahan dan menjalankan tugasnya sebagai direktur tanpa campur tangan ibunya, untuk melihat apakah ia benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki posisi tersebut. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman resmi dikeluarkan oleh PT Adidaya Kreatif mengenai reorganisasi internal perusahaan. Beberapa posisi penting mengalami perubahan signifikan, dan secara mengejutkan, nama Ferry tidak lagi tercantum dalam jajaran direksi. Ia dipindahkan ke posisi yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan wewenang yang jauh berkurang. Kabar ini menyebar dengan cepat di seluruh kantor dan menjadi perbincangan hangat di kalangan karyawan, menimbulkan berbagai spekulasi dan interpretasi. Aku tahu betul bahwa langkah ini adalah dampak langsung dari investigasi internal yang sedang berjalan dan tekanan kuat dari Wijaya Corp sebagai perusahaan induk yang menjunjung tinggi etika bisnis. Keputusan ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai bertindak tegas dan tidak akan mentolerir praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan reputasi perusahaan. Ferry pasti sangat terpukul dan marah dengan keputusan ini. Aku bisa membayangkan kemarahan dan keputusasaan Ibu Ratih saat mendengar berita buruk tersebut. Namun, dalam hatiku, tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa. Mereka telah menabur benih ketidakjujuran dan keserakahan, dan sekarang mereka harus menuai badai konsekuensinya. Aku merasakan bahwa aku semakin dekat dengan tujuanku. Kebenaran perlahan mulai terungkap ke permukaan, dan keadilan tampaknya mulai berpihak padaku. Namun, aku tetap waspada dan tidak lengah. Perjuangan ini belum berakhir, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan manuver yang mungkin dilakukan Ferry dan Ibu Ratih untuk mempertahankan posisi mereka. Pemindahan Ferry ke posisi yang lebih rendah di PT Adidaya Kreatif memicu reaksi keras dari Ibu Ratih. Ia meneleponku berkali-kali, mengirimkan pesan-pesan bernada ancaman dan makian. Namun, aku tetap tenang dan tidak terpancing. Aku tahu, ini adalah tanda bahwa rencanaku mulai berhasil. Suatu pagi, saat aku sedang berada di kantor Wijaya Corp, sekretarisku memberitahukan bahwa Ibu Ratih datang dan ingin bertemu denganku. Aku menghela napas, sudah menduga hal ini akan terjadi. Aku mempersilakannya masuk. Ibu Ratih masuk ke ruanganku dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya merah padam karena marah. Kamu pasti dalang di balik semua ini. Tuduhnya dengan jari telunjuk menunjuk ke arahku. Aku tetap duduk dengan tenang di kursiku. Selamat pagi, Ibu Ratih. Silakan duduk. Jangan basa-basi. Kamu puas sekarang? Hah? Kamu sudah menghancurkan karir anakku. Saya tidak menghancurkan karir siapapun, Ibu.
Perusahaan mengambil tindakan berdasarkan hasil investigasi internal. Investigasi palsu. Kamu pasti sudah memanipulasi semuanya. Tuduhan Anda tidak berdasar, Ibu. Bukti-bukti yang ditemukan cukup kuat untuk mengambil tindakan tegas. Aku mengeluarkan salinan email korespondensi antara Ibu Ratih dan petinggi PT Adidaya Kreatif dari laci mejaku dan meletakkannya di atas meja. Mata Ibu Ratih membelalak melihat email tersebut. Wajahnya yang tadinya merah kini berubah menjadi pucat. Ia tampak kehilangan kata-kata. "Ini, dari mana kamu mendapatkan ini?" tanyanya dengan suara tercekat. "Kami memiliki cara kami sendiri untuk mendapatkan kebenaran, Ibu." Email ini dengan jelas menunjukkan bagaimana Anda menggunakan pengaruh dan menjanjikan imbalan untuk memuluskan jalan Ferry menuju posisi direktur. Ibu Ratih terdiam, tidak bisa menyangkal bukti yang ada di depannya. Air mata mulai terlihat menggenang di sudut matanya. Kamu tega melakukan ini pada Ferry. Apakah Anda tega memisahkan saya dari suami saya dengan cara yang tidak adil? Apakah Anda tega meremehkan saya hanya karena pekerjaan saya? Anda dan Ferry telah membuat pilihan, dan sekarang kalian harus menghadapi konsekuensinya. Tapi, ini akan menghancurkan masa depannya. Masa depan seseorang tidak seharusnya dibangun di atas kebohongan dan kecurangan, Ibu. Ferry harus belajar untuk meraih kesuksesan dengan usahanya sendiri, bukan karena campur tangan orang lain. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Ibu Ratih tampak kalah dan putus asa. Ia menyeka air matanya dengan kasar. "Lalu, apa yang kamu inginkan sekarang, Aira? Apa yang bisa kulakukan agar kamu tidak menghancurkan hidup anakku?" "Yang saya inginkan hanyalah keadilan, Ibu. Dan keadilan itu berarti kebenaran harus terungkap. Ferry harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dan Anda juga harus menyadari bahwa meremehkan seseorang hanya karena status sosial adalah kesalahan besar. Jadi, kamu tidak akan mencabut tuntutanmu." "Saya tidak pernah mengajukan tuntutan pribadi, Ibu. Ini adalah tindakan perusahaan berdasarkan fakta yang ditemukan. Keputusan sepenuhnya ada di tangan mereka." Ibu Ratih menghela napas panjang, tampak pasrah. Saya minta maaf, Aira. Maaf atas semua yang telah saya lakukan padamu. Saya buta karena ambisi untuk anak saya." Aku menatapnya dengan tatapan datar. Permintaan maafnya terdengar terlambat dan tidak tulus. Terlalu banyak luka yang telah ia torehkan. "Saya harap Anda belajar dari kesalahan ini, Ibu Ratih. Dan saya harap Ferry juga belajar untuk menjadi pria yang bertanggung jawab." Setelah percakapan yang menegangkan itu, Ibu Ratih pergi dengan wajah lesu. "Aku tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ferry pasti akan mencoba berbagai cara untuk mempertahankan posisinya. Namun, aku siap menghadapinya. Kebenaran telah terungkap, dan aku akan terus berjuang untuk keadilan." Setelah konfrontasi dengan Ibu Ratih, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, ia mengakui kesalahannya, meskipun aku tidak yakin apakah itu tulus atau hanya karena putus asa. Namun, aku tahu bahwa Ferry tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Ferry mencoba mendekati beberapa petinggi Wijaya Corp secara pribadi, berusaha meyakinkan mereka bahwa ia adalah korban dari intriku dan ibunya hanya ingin membantunya. Namun, usahanya sia-sia. Bukti-bukti yang dikumpulkan tim audit internal dan email korespondensi Ibu Ratih terlalu kuat untuk disangkal. Selain itu, reputasi Wijaya Corp sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis menjadi pertimbangan utama para petinggi. Mereka tidak ingin citra perusahaan tercoreng karena skandal nepotisme. Pak Herman terus memberikan dukungan penuh kepadaku. Beliau memastikan bahwa dewan direksi tetap solid di belakangku dan tidak terpengaruh oleh rayuan atau ancaman dari pihak Ferry maupun Ibu Ratih.
Beliau juga menyarankan agar aku mulai mempersiapkan diri untuk mengambil peran yang lebih aktif di PT Adidaya Kreatif, mengingat posisi kepemimpinan di sana sedang goyah. Suatu pagi, aku menerima undangan resmi dari Dewan Direksi Wijaya Corp untuk rapat luar biasa. Aku menduga rapat ini akan membahas masa depan PT Adidaya Kreatif dan posisi Ferry di sana. Aku mempersiapkan diri dengan baik, menyusun argumen yang kuat berdasarkan temuan investigasi dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Saat rapat dimulai, suasana terasa tegang. Para anggota Dewan Direksi tampak serius dan penuh pertimbangan. Pak Herman membuka rapat dengan memaparkan hasil audit internal PT Adidaya Kreatif secara rinci, termasuk bukti email keterlibatan Ibu Ratih. Setelah itu, giliran aku menyampaikan pandanganku. Kita tidak bisa mentolerir praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang di perusahaan kita, termasuk di anak perusahaan, kataku dengan tegas. Ini bukan hanya masalah etika, tapi juga masalah kinerja dan reputasi perusahaan. Keputusan untuk memindahkan Ferry ke posisi yang lebih rendah adalah langkah awal yang tepat, tapi mungkin belum cukup. Aku mengusulkan beberapa opsi kepada Dewan Direksi, termasuk kemungkinan untuk memberhentikan Ferry dari perusahaan jika terbukti secara sah melanggar kebijakan perusahaan. Aku juga menekankan pentingnya menunjuk pemimpin baru yang kompeten dan memiliki integritas untuk memulihkan kinerja PT Adidaya Kreatif. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Dewan Direksi akhirnya mencapai keputusan bulat. Mereka sepakat untuk memberhentikan Ferry dari PT Adidaya Kreatif dengan alasan pelanggaran etika dan ciptakan. Namun, penyalahgunaan wewenang. Mereka juga menunjuk tim transisi yang akan bertugas mencari pengganti Ferry dan menstabilkan kondisi perusahaan. Pak Herman menatapku dengan senyum bangga setelah rapat selesai. Keputusan yang tepat, Mbak Aira. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan berkompromi dengan praktik yang tidak benar. Aku merasa lega dan puas. Keadilan perlahan mulai ditegakkan. Meskipun aku tidak menginginkan kehancuran karir Ferry, ia harus bertanggung jawab atas tindakannya dan pengaruh buruk ibunya. Kabar tentang pemberhentian Ferry menyebar dengan cepat di PT Adidaya Kreatif. Reaksi karyawan beragam, ada yang terkejut, ada yang merasa lega, dan ada pula yang khawatir tentang masa depan perusahaan. Sementara itu, Ibu Ratih pasti sangat marah dan mungkin akan melakukan segala cara untuk membalas dendam. Aku mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Aku meningkatkan kewaspadaan dan meminta Pak Herman untuk memperketat keamanan di sekitar kantor dan rumahku. Aku tahu, ini belum berakhir. Namun, aku tidak akan mundur. Aku akan terus berjuang untuk kebenaran dan keadilan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk integritas perusahaan yang telah dibangun ayahku dengan susah payah. Babak selanjutnya dalam perjuanganku baru saja dimulai. Seperti yang kuduga, pemberhentian Ferry dari PT Adidaya Kreatif memicu badai kemarahan dari Ibu Ratih. Ia tidak hanya meneleponku dengan kata-kata kasar dan ancaman yang lebih eksplisit, tetapi juga mulai menyebarkan desas-desus negatif tentangku di kalangan relasi bisnis ayahku dan beberapa kenalan di Wijaya Corp. Ia mencoba memutarbalikkan fakta, menggambarkan diriku sebagai istri yang pendendam dan menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan karir putranya. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Reputasi Ibu Ratih sudah tercoreng akibat terungkapnya email lobby dan campur tangannya dalam promosi Ferry. Selain itu, orang-orang yang mengenal ayahku tahu betul integritas dan prinsip yang selalu ia junjung tinggi. Mereka sulit mempercayai tuduhan-tuduhan tidak berdasar dari Ibu Ratih. Pak Herman segera bertindak untuk menangkal penyebaran informasi yang salah ini. Beliau mengeluarkan pernyataan resmi dari Wijaya Corp yang menegaskan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis dan transparansi. Pernyataan itu juga secara implisit mendukung keputusan Dewan Direksi terkait PT Adidaya Kreatif.
Langkah ini cukup efektif meredam spekulasi negatif dan memperkuat posisiku di mata para pemangku kepentingan perusahaan. Meskipun demikian, aku tidak bisa mengabaikan potensi ancaman dari Ibu Ratih dan mungkin juga Ferry yang merasa dendam. Atas saran Pak Herman, aku meningkatkan langkah-langkah keamanan di sekitar apartemenku dan kantor Wijaya Corp. Aku juga meminta Risa untuk lebih berhati-hati dalam aktivitasnya sehari-hari. Sementara itu, proses transisi kepemimpinan di PT Adidaya Kreatif berjalan dengan lancar. Tim yang ditunjuk Dewan Direksi bekerja cepat untuk menstabilkan kondisi perusahaan dan mencari kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ferry. Aku ikut terlibat dalam proses seleksi ini, memastikan bahwa pemimpin baru memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Di tengah kesibukanku mengurus urusan perusahaan, surat cerai dari Ferry akhirnya diproses secara hukum. Beberapa kali pengacara Ferry menghubungiku untuk membahas masalah pembagian harta Gonogini. Mengingat aku tidak pernah tertarik dengan harta Ferry dan justru memiliki kekayaan yang jauh lebih besar, aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Aku hanya ingin semuanya selesai secepat mungkin dan aku bisa fokus pada masa depanku. Suatu sore, Risa datang ke apartemenku dengan wajah khawatir. "Air, aku baru saja bertemu dengan seorang teman lama yang bekerja di PT Adidaya Kreatif." Dia bilang, Ferry terlihat sangat marah dan frustrasi. Dia seringkali berbicara tentang membalas dendam dan menghancurkanmu. Kabar itu tentu saja membuatku waspada. Aku tahu Ferry memiliki potensi untuk melakukan tindakan nekat, terutama karena pengaruh ibunya yang mungkin semakin kuat dalam situasi sulit ini. Aku segera menghubungi Pak Herman dan menceritakan apa yang kudengar. "Kita tidak bisa menganggap remeh ancaman ini, Mbak Aira," kata Pak Herman dengan nada serius. "Saya akan meningkatkan keamanan Anda lebih jauh. Kita juga perlu memantau pergerakan Ferry dan Ibu Ratih." Pak Herman menugaskan tim keamanan internal Wijaya Corp untuk mengawasi Ferry dan Ibu Ratih secara diam-diam. Kami ingin tahu rencana mereka dan mencegah mereka melakukan tindakan yang merugikan. Aku menyadari bahwa perjuangan ini belum berakhir. Meskipun aku telah berhasil mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan di perusahaan, urusan pribadiku dengan Ferry dan Ibu Ratih masih belum tuntas. Aku harus tetap kuat dan waspada, siap menghadapi segala kemungkinan badai yang mungkin mereka ciptakan. Namun, kali ini aku tidak sendiri. Aku memiliki dukungan dari Risa, Pak Herman, dan orang-orang yang percaya padaku. Aku yakin, kebenaran dan keadilan akan selalu berada di pihakku. Kewaspadaan menjadi prioritas utama dalam kehidupanku sehari-hari. Tim keamanan yang ditugaskan Pak Herman bekerja dengan sigap, memastikan aku aman dimanapun aku berada. Mereka juga melaporkan secara berkala pergerakan Ferry dan Ibu Ratih. Informasi yang kudapatkan cukup mengkhawatirkan. Ferry terlihat semakin tertutup dan sering bertemu dengan ibunya di tempat-tempat terpencil. Ada aura kemarahan dan frustrasi yang terpancar dari gerak-gerik mereka. Pak Herman menduga mereka sedang merencanakan sesuatu. "Kita harus lebih hati-hati, Mbak Aira." Mereka merasa terpojok dan mungkin akan melakukan tindakan di luar dugaan. Aku setuju dengan Pak Herman. Aku tidak ingin meremehkan potensi bahaya yang mungkin mereka timbulkan. Aku terus berkoordinasi dengan tim keamanan dan mengikuti semua saran mereka. Risa juga menjadi lebih protektif, selalu menemaniku sebisa mungkin dan mengingatkanku untuk tidak lengah. Di tengah ketegangan ini, proses pencarian pemimpin baru untuk PT Adidaya Kreatif mencapai titik terang. Setelah melalui serangkaian wawancara yang ketat, Dewan Direksi Wijaya Corp, dengan rekomendasiku dan Pak Herman, menunjuk seorang profesional berpengalaman di bidang periklanan yang memiliki rekam jejak yang solid dan integritas yang tak diragukan. Pengumuman resmi mengenai penunjukan ini disambut positif oleh para karyawan PT Adidaya Kreatif, memberikan harapan baru untuk masa depan perusahaan.
Aku merasa sedikit lega karena satu masalah besar telah terselesaikan. Namun, bayang-bayang ancaman dari Ferry dan Ibu Ratih masih menggelayuti pikiranku. Aku mencoba untuk tidak terlalu fokus pada rasa takut dan lebih memilih untuk mempersiapkan diri menghadapinya jika memang terjadi. Suatu malam, aku menerima telepon dari Pak Herman dengan nada mendesak. "Mbak Aira, tim pengawas kami melihat Ferry beberapa kali mendatangi kantor lamanya di PT Adidaya Kreatif di luar jam kerja. Kami tidak tahu apa yang sedang ia lakukan di sana." Kabar itu membuatku semakin khawatir. Apa yang sedang direncanakan Ferry di kantor yang kini bukan lagi menjadi tempatnya bekerja? Apakah ia mencoba mencari bukti untuk menjatuhkanku atau justru merencanakan sabotase? Atas saran Pak Herman, kami meningkatkan pengawasan di sekitar kantor PT Adidaya Kreatif. Tim keamanan memasang kamera pengawas tambahan dan menugaskan beberapa orang untuk berjaga di sekitar gedung pada malam hari. Kami tidak ingin mengambil risiko apapun. Beberapa hari kemudian, tim keamanan melaporkan bahwa mereka melihat Ferry membawa beberapa kotak keluar dari kantor PT Adidaya Kreatif pada tengah malam. Mereka tidak bisa memastikan isi kotak tersebut. Kecurigaanku semakin besar. Aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan beberapa orang kepercayaanku yang masih bekerja di PT Adidaya Kreatif. Mereka melaporkan bahwa Ferry sempat terlihat marah-marah dan mencari beberapa dokumen lama terkait proyek-proyek yang pernah ia tangani. Mereka juga mendengar Ferry berbicara dengan nada tinggi di telepon, menyebut-nyebut tentang membongkar kebusukan dan mempermalukan semua orang. Semua petunjuk ini mengarah pada satu kesimpulan. Ferry dan Ibu Ratih sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka mungkin sedang mencari cara untuk membalas dendam dan merusak reputasiku. Aku harus bertindak cepat untuk mengantisipasi langkah mereka. Aku menghubungi Pak Herman dan Risa, meminta mereka untuk segera bertemu. Kami perlu menyusun rencana untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Ferry dan ibunya. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan apa yang telah kubangun dengan susah payah. Dalam pertemuan darurat di apartemenku, kami bertiga, aku, Risa, dan Pak Herman membahas semua informasi yang kami kumpulkan mengenai gerak-gerik mencurigakan Ferry. Kami sepakat bahwa ia kemungkinan besar sedang mencari cara untuk menyerang balik, entah dengan mencoba mencemarkan nama baikku atau bahkan melakukan tindakan yang lebih nekat. Kita tidak bisa menunggu mereka bertindak, Mbak Aira, kata Pak Herman dengan nada serius. Kita perlu mengambil inisiatif untuk melindungi diri dan perusahaan. Kami menyusun beberapa langkah pencegahan. Pertama, Pak Herman akan memperketat lagi sistem keamanan di Wijaya Corp dan PT Adidaya Kreatif, termasuk pengawasan cyber. Kami tidak ingin mereka mencoba meretas sistem atau mencuri informasi penting. Kedua, kami sepakat untuk mengumpulkan lebih banyak bukti mengenai rencana Ferry. Orang-orang kepercayaanku di PT Adidaya Kreatif akan terus memantau aktivitasnya dan melaporkan setiap perkembangan. Ketiga, kami memutuskan untuk bersiap secara hukum. Pak Herman akan menghubungi pengacara perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan atau serangan balik dari Ferry. Yang terpenting, kamu harus tetap berhati-hati, Air. Risa mengingatkanku dengan tatapan khawatir. Jangan pergi ke tempat-tempat sepi sendirian. Biarkan aku atau tim keamanan menemanimu. Aku mengangguk setuju. Aku menyadari bahaya yang mungkin mengintai. Aku tidak ingin meremehkan kemarahan dan keputusasaan Ferry. Beberapa hari berlalu dengan suasana yang tegang. Kami terus memantau pergerakan Ferry, namun belum ada tindakan signifikan yang ia lakukan. Namun, firasat burukku semakin kuat. Aku merasa seperti ada jebakan yang sedang dipasang, dan kami harus berhati-hati agar tidak terperangkap. Suatu sore, aku menerima email anonim yang berisi lampiran beberapa dokumen. Setelah kubuka, mataku terbelalak kaget. Dokumen-dokumen itu tampak seperti salinan kontrak kerjasama antara PT Adidaya Kreatif dan beberapa klien besar.
Namun, ada beberapa klausul yang mencurigakan dan tampak diubah. Aku segera menunjukkan email itu kepada Pak Herman. Setelah memeriksanya dengan seksama, Pak Herman menghela napas berat. Ini bisa berbahaya, Mbak Aira. Sepertinya Ferry mencoba memanipulasi dokumen untuk menjatuhkan reputasi PT Adidaya Kreatif dan mungkin juga menyeret nama Anda. Kami menduga Ferry mencoba menciptakan kesan bahwa selama kepemimpinannya, PT Adidaya Kreatif melakukan praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan klien. Jika ia berhasil menyebarkan informasi palsu ini, bukan hanya reputasi perusahaan yang akan hancur, tapi juga kredibilitasku sebagai salah satu pemegang saham utama. Kami segera bertindak cepat. Pak Herman menginstruksikan tim legal perusahaan untuk menyelidiki keaslian dokumen-dokumen tersebut. Mereka juga menghubungi para klien yang namanya tercantum dalam kontrak untuk mengklarifikasi situasi. Sementara itu, tim cyber security meningkatkan pengawasan untuk mencegah adanya upaya penyebaran informasi palsu secara online. Aku merasa marah dan kecewa dengan tindakan Ferry. Ia benar-benar tidak segan melakukan segala cara untuk membalas dendam. Bahkan jika itu berarti menghancurkan perusahaan yang pernah menjadi tempatnya mencari nafkah. Namun, kemarahanku juga memicu tekad yang lebih kuat untuk mengalahkannya. Aku tidak akan membiarkan ia berhasil dalam rencana jahatnya. Aku akan melawannya dengan segala cara yang sah dan membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Pertarungan ini belum berakhir, dan aku siap untuk menghadapi babak selanjutnya. Investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim legal Wijaya Corp bergerak bagai anak panah yang melesat tepat sasaran. Mereka bekerja tanpa lelah, mengumpulkan setiap serpihan bukti digital dan fisik yang mengarah pada dalang di balik email anonim berisi dokumen kontrak palsu. Jejak digital yang ditinggalkan Ferry, meskipun ia berusaha menghapusnya, berhasil dilacak hingga ke alamat IP yang terhubung dengan perangkat pribadinya. Lebih lanjut, konfirmasi langsung dari para klien besar yang tercantum dalam kontrak-kontrak tersebut dengan tegas membantah keberadaan klausul-klausul mencurigakan yang dimuat dalam dokumen palsu itu. Mereka merasa terkejut dan marah atas upaya pemalsuan yang bisa merusak reputasi bisnis mereka. Dengan bukti yang kini tak terbantahkan dan tersusun rapi dalam berkas-berkas laporan, Pak Herman tidak lagi menunda tindakan. Beliau dengan tegas melaporkan temuan investigasi ini kepada pihak berwajib dengan tuduhan percobaan pencemaran nama baik perusahaan dan pemalsuan dokumen korporat. Langkah ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Wijaya Corp tidak akan mentolerir tindakan kriminal sekecil apapun, terutama yang berpotensi merusak nama baik dan stabilitas perusahaan. Selain itu, tim pengacara perusahaan juga menyiapkan tuntutan perdata terhadap Ferry untuk menuntut ganti rugi atas kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Kabar mengenai laporan polisi terhadap Ferry dengan cepat menyebar melalui jaringan media. Skandal ini menjadi berita utama di berbagai platform, dan citra Ferry yang sempat menanjak kini benar-benar runtuh berkeping-keping. Dukungan dan simpati yang mungkin masih ia harapkan dari beberapa kolega atau kenalan pun lenyap seketika, digantikan oleh rasa jijik dan pengkhianatan. Ibu Ratih, dalam keputusasaannya, kembali mencoba menghubungiku. Nada suaranya di telepon kali ini jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi makian pedas atau ancaman yang melengking. Yang terdengar hanyalah suara parau penuh keputusasaan dan permohonan yang lirih agar aku sudi mencabut laporan polisi terhadap putranya. Ia meratap, mengatakan bahwa masa depan Ferry akan hancur dan memintaku untuk mempertimbangkan kembali tindakanku. Namun, hatiku telah membeku. Aku tetap teguh pada pendirianku. Ferry harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Tindakannya kali ini bukan hanya melukai harga diriku secara pribadi, tetapi juga berpotensi menghancurkan perusahaan yang menjadi sumber penghidupan ribuan karyawan dan keluarga mereka. Proses hukum berjalan dengan relatif cepat berkat bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Pihak kepolisian dengan sigap mengamankan Ferry untuk menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
Setelah melalui proses penyidikan yang mendalam, ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara Ferry berjuang menghadapi jerat hukum, PT Adidaya Kreatif di bawah kepemimpinan baru yang kompeten mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Semangat kerja para karyawan kembali membara, atmosfer kantor menjadi lebih positif, dan beberapa klien besar yang sempat menunda kerjasama karena skandal sebelumnya kembali menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Aku merasakan kelegaan yang mendalam melihat perusahaan yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku kembali ke jalur yang benar dan memiliki masa depan yang cerah. Aku pun perlahan mulai membuka diri untuk kembali menata kehidupanku. Proses perceraianku dengan Ferry telah rampung secara hukum, melepaskanku dari ikatan masa lalu yang penuh kepalsuan. Risa tetap menjadi sahabat karibku, sumber dukungan dan semangat yang tak pernah pudar. Aku mulai fokus pada pengembangan diri, mengejar hobi yang sempat terabaikan, dan menikmati kebebasan untuk menentukan arah hidupku sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Suatu sore yang tenang, Pak Herman menghubungiku dengan nada suara yang penuh kepuasan. "Mbak Aira, saya baru saja mendapatkan kabar dari pengacara perusahaan. Pengadilan telah menjatuhkan vonis terhadap Ferry. Ia dinyatakan bersalah atas percobaan pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen perusahaan. Ia dihukum beberapa tahun penjara." Aku menarik napas panjang dan dalam. Mendengar vonis itu, tidak ada luapan kegembiraan yang meledak-ledak dalam diriku. Yang kurasakan adalah sebuah rasa lega yang mendalam, seperti beban berat yang akhirnya terangkat dari pundakku. Keadilan akhirnya menemukan jalannya, dan Ferry harus membayar mahal atas perbuatan tercelanya. Ibu Ratih tidak pernah lagi menghubungiku setelah vonis dijatuhkan. Mungkin dalam kesunyiannya, ia akhirnya menyadari bahwa semua tragedi ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri dan ambisi butanya terhadap putranya. Aku menutup babak kelam dalam sejarah hidupku ini dengan hati yang lebih lapang. Aku telah berhasil menghadapi badai pengkhianatan, keserakahan yang membutakan, dan dendam yang membara. Namun, aku mampu melaluinya dengan kekuatan batin, keteguhan prinsip, dan dukungan tulus dari orang-orang yang menyayangiku. Aku belajar banyak tentang diriku sendiri, tentang arti keadilan yang sesungguhnya, dan tentang betapa pentingnya untuk selalu berdiri tegak melawan segala bentuk ketidakbenaran. Masa depanku kini terbentang luas dan penuh dengan potensi di hadapanku. Aku memiliki karir yang sukses, seorang sahabat yang setia, dan kebebasan yang tak ternilai untuk menentukan arah hidupku sendiri. Aku siap untuk membuka lembaran baru dalam buku kehidupanku, dengan hati yang lebih tegar, pikiran yang lebih jernih, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kebaikan dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Gemerlap malam dan topeng-topeng yang terbuka telah mengantarkanku pada sebuah akhir yang pahit bagi mereka yang berkhianat, namun menjadi fajar kemerdekaan dan harapan baru bagiku.